Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Satu Kali untuk Selama-lamanya dan Sempurna. Penebusan dosa dunia oleh Kristus Yesus hanya satu kali untuk selama-lamanya dan sempurna. Ini penting. Hal itu dinyatakan dalam Roma 6 ayat 10. Demikian, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Satu kali artinya Kristus tidak akan datang kembali ke dalam dunia secara fisik, lalu mati di kayu salib untuk kedua kalinya demi menebus dosa manusia. Penebusan Kristus juga sempurna. Ibrani 7 ayat 25 mengatakan demikian. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sempurna artinya kematiannya menebus dosa semua manusia. Baik manusia yang pernah ada, masih ada, atau masih hidup di dunia ini, atau yang akan datang, yang akan lahir ke dalam dunia. Juga sempurna dalam arti menebus dosa yang telah diperbuat manusia, yaitu dosa masa lalu, dosa yang sedang atau masih dilakukan, dan dosa yang belum dilakukan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Kristus naik ke surga. Dalam Ibrani 1 ayat 3-4 dikatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Perhatikan ini. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Perhatikan, dikatakan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Jelas sudah saudara, Dia tidak akan mati untuk yang kedua kalinya. Sekarang Ia ada bersama-sama Bapa di surga. Di sana Ia tidak tinggal diam. Sebaliknya, Ia menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada,
kamu pun berada. Dikatakan, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Tetapi ingat saudara, kedatangannya yang kedua itu bukan lagi untuk mati bagi dosa atau untuk menyelamatkan manusia, tetapi untuk menghakimi. Sebab Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 16 ayat 27. Perhatikan ayat ini, saudara. Sangat jelas dikatakan ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini mengerikan. Itu berarti saudara, kedatangannya yang kedua untuk menghakimi. Jadi benarlah bahwa karya penebusan Kristus itu satu kali untuk selama-lamanya dan sempurna. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Jawabnya, kita harus hidup bagi Dia. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hidup bagi Allah artinya tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Semua hasrat, ambisi, dan keinginan yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah harus benar-benar dimatikan. Ini memang tidak mudah, tetapi bisa. Maka hal itu harus benar-benar menjadi perjuangan satu-satunya bagi kita sebagai orang percaya. Kita tidak boleh lagi memiliki kepentingan atau agenda hidup apapun juga, kecuali Tuhan saja. Itu artinya, apapun yang kita lakukan harus selalu terarah kepada Tuhan dan memuliakan Dia. Itu sama artinya kita harus hidup sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya, supaya ketika Ia datang sebagai hakim yang agung, kita kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi saudara, yang harus selalu kita ingat bahwa karya keselamatan Kristus itu hanya sekali untuk selama-lamanya dan sempurna. Jangan sampai kematian Kristus itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.